Hai, halo kesayangan, apa kabar kamu? Semoga kamu senantiasa dalam kondisi sehat, bahagia, dan penuh cinta ya. Ketemu lagi dengan saya, Sada Baiti, dan saya ditemani oleh Cemplon Sekelupon Ponpon. Kali ini kita mau random reading ya, ngelihat ada situasi apa. Dan itu yang akan kita baca ini sifatnya adalah general reading, belum tentu resonate dengan semua dari kamu. Dan makasih banget buat kamu yang udah like, subscribe, dan komen. Bunda doakan kamu sehat selalu, banyak rezeki. Bunda mau doa khusus buat kamu ya. Kaya raya, senantiasa berkelimpahan 7 turunan. Terima kasih, dan yang belum subscribe ditungguin karena dengan subscribe kita akan lebih mudah untuk terkoneksi. Oke, what kind of situation we have? Oke, ada situasi apa sih saat ini? Ada sebuah panah. Jadi being with no one is better. Oh, Bunda ngomong apa sih? Jadi gini, sendirian atau tidak sedang bersama dengan siapa-siapa itu lebih baik daripada bersama dengan orang yang salah. Kadang-kadang tuh kita memang memang harus harus terbang sendiri dan memiliki sayap-sayap yang kuat ya. Jadi ini tentang kamu yang kamu hidup bersama dengan seseorang yang mungkin dia tidak mencintai kamu, atau dengan seseorang yang kamu tidak cintai, dengan seseorang yang mungkin kamu rasa dia itu toksik ya, bukannya tambah bikin kamu bahagia, tapi malah bikin kamu tambah ngenes gitu ya. Ada situasi seperti ini. Oke, future-nya gimana sih? Wow, snake. Sebentar ya. Oke. Di sini ada gambar ular ya sayang ya. Ada gambar ular yang menggambarkan bahwa ini tetap perlu rendah diri gitu. Salah ya, bener ya? Rendah hati. Rendah hati kok rendah diri sih Bunda. Sorry ya. Maksudnya Bunda, kamu perlu tetap rendah hati. Artinya tetap kalem, tetap tenang, tetap relax ya di dalam menghadapi situasimu saat ini. Panggillah sesuatu yang di dalam dirimu itu. Jadi kayak semacam diam-diam merayap gitu ya. Bukan cicak sih, tapi diam-diam merayap ke dalam sebuah tujuan. Oke, sekarang Bunda mau cek dulu. Oke. Mau cek dulu ini situasi kamu dan dia ya. Bunda mau upload dulu energi dia. Fokus ke kartu ini. Mudah-mudahan saat ini dia yang kamu maksudkan, yang kamu pikirkan, yang tadi Bunda bilang, yang toksik ya. Yang membawa kamu tuh bukannya lebih happy, tapi malah tambah sengsara ya. Oke, let's see. Wow, ada Seven of Swords. Ini jelas-jelas ya, kamu memiliki sebuah luka ya. Wow, di sini ada Three of Swords. Sakit sekali ya. Oke. King of Pentacles, oke. Wow. The Magician. Queen of Cups, wow, kondisinya kayak gini ya, oke. Ini buat kamu-kamu yang di link, yang terhubung dengan, yang terkoneksi dengan zodiak. Dengan zodiak Aquarius, Gemini, Libra, terus kemudian di sini juga ada Virgo. Di sini ada Virgo, Capricorn, Taurus. Wow, ini sih semua zodiak masuk ya. Semua zodiak masuk. Oke, jadi semua zodiak masuk ya. Sekarang kita cek lewat inisialnya dia dulu. Semesta berikan petunjuk, Tuhan berikan petunjuk inisial. Nama-nama mereka yang sedang terkoneksi dengan yang menonton video ini. Semesta berikan petunjuk, Tuhan berikan petunjuk. Kalau semua zodiak muncul ini biasanya banyak yang mengalami seperti ini. Atau banyak yang punya cerita seperti ini. Oke, di sini ada QQ Back, kemudian ada U Ultra. Ini inisial bisa nama lengkap, bisa nama panggilan atau nama julukan. Kemudian J Jakarta, ada G Gajah. Kemudian di sini juga ada W Warsawa, E Romeo, V Vivo, kemudian ada L Lucinta Luna, T Tango, A Alpha, B Bravo, S Sutra, M Mama, X Extra, N Nona, C Cica.
Ada 16 zodiak ya. Ada 16 zodiak, salah, gimana sih Bunda, ini dari tadi salah-salah mulu. Ada 16 inisial dan semua zodiak ya, oke. Tapi kalau misalnya seseorang kamu maksud ke tidak terciduk kali ini, nggak apa-apa nonton juga gitu, karena siapa tahu relate ceritanya, bisa diambil pelajaran atau nasihatnya. Oke, jadi situasinya gimana sih? Ini jelas adalah seseorang yang bikin kamu tuh bener-bener kayak ditusukin pisau ya, jelep 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 jelep. Tapi Bunda nggak ngerti juga, kamu tuh masih stay aja sama dia gitu, nggak pergi-pergi ya. Jadi ibaratnya kayak orang ditusukin pakai pisau, orang ditusukin pisau tapi kamu tuh nggak kabur. Jadi kamu masih stay di situ melulu gitu ya. Oke. Ini bahkan situasinya dia udah punya seseorang yang lain. Oh my god, ini sakit banget. Jadi kamu sedang bersama dengan seseorang yang seseorang yang kamu sayangi, kamu cintai ini sudah memiliki seseorang yang lain, selingkuh gitulah ya. Kalau misalnya nggak selingkuh, bisa jadi juga ini adalah pasangan sahnya. Intinya dia sudah bersama dengan seseorang, bisa pasangan sah, bisa selingkuhnya ya. Oke, kenapa kamu bertahan? Yang pertama, because of money. Kamu punya ketergantungan finansial sama orang ini. Jadi ya udah gitu, mau nggak mau, kamu mau diinjek-injek, kamu mau diamukin, mau diapain, kamu tetap nggak bisa pergi dari orang ini. Itu yang pertama. Atau ada yang lain, kalau misalnya dia nggak punya uang ya, orang ini nggak tahu gimana punya daya tarik magis atau magical yang kamu tuh nggak bisa jelasin. Jadi kamu mungkin mikirnya gini, kenapa ya, padahal udah ngerti toxic, udah ngerti orang ini tuh beracun gitu ya, udah ngerti kalau dia tuh nyakitin, tapi kok nggak bisa ya berpaling dari orang lain, kok aku nggak bisa gitu pergi dari orang ini gitu loh. Dan tetap cinta, kebayang-bayang, dan rasanya itu lebih menderita kalau misalnya jauh dari dia daripada deketan sama dia. Sekalipun kamu ditusuk-tusuk tadi ya, sekalipun kamu bener-bener dihujami mungkin dengan verbal abuse, dengan emotional abuse, atau bahkan sex abuse, macam-macam ya, abusive gitu loh, dengan perilakunya abusive yang menyiksa ya. Wah, ini mah kondisi yang serius kalau menurut Bunda gitu loh. Oke, kita lihat ya. Kita lihat sekarang Bunda mau lihat sebenarnya gimana sih isi hatinya dia yang sebenarnya sama kamu itu, gimana sih orang ini. Oke. Isi hati ya. Isi hati orang ini. Isi hati seseorang yang sekarang sedang bersama kamu, sekalipun menyakitkan, kenapa kamu kok masih bertahan, bahkan rela disakiti gitu ya, rela ditusuk-tusuk. Wow, luar biasa nih mah. Sebenarnya gimana sih dia? Jadi gini ya, seseorang yang dia tuh menyakiti kamu, entah dalam bentuk apa, bisa perkataan, bisa fisik, anything lah ya, bisa mental, dia pasti punya luka sendiri gitu ya, punya luka sendiri. Nah, parahnya atau gilanya adalah dia yang melukai kamu setiap hari, tapi dia sendiri mikir kayak nanti ke depan itu akan membaik kok. Maksudnya dia sendiri punya harapan bahwa dirinya akan membaik suatu saat, ya. Dia mikir bahwa perilakunya pun akan membaik. Dia yakin bahwa suatu saat kondisi kalian juga akan membaik, tanpa dia ngerti sebetulnya harus mengobati dirinya itu bagaimana gitu ya. Dia udah pada level pasrah ya, biarlah semesta yang mengatur takdir kita. Artinya begini, dia bahkan tidak bisa keluar dari situasinya sendiri. Situasinya dia udah punya seseorang ya, udah punya orang lain, terus bersama dengan kamu. Dan dia pun juga nggak ngerti gitu, kemana dia harus meluapkan emosinya, meluapkan luka hatinya itu harus kemana. Nah, kamu adalah orang yang dekat sama dia, otomatis kamu juga kena ya. Ya ibaratnya kayak orang jalan bawa pisau, disabet-sabetin, dia yang kena yang sekelilingnya, sekitarnya gitu. Dan kamu karena rasa cintamu sama dia, kamu tuh disakitin ya diem-diem aja gitu loh ya. Jadi
Nah, benar kan apa Bunda bilang? Ini bukan salahmu, aku punya luka batin sendiri. Jadi dia sadar bahwa dia menyakiti kamu dengan perilakunya seperti itu. Dia sadar ada sesuatu yang salah di dalam dirinya. Tapi kalau misalnya kamu jauh dari dia, orang ini kangen banget. Jadi ketika kamu deket sama dia, kamu tuh ibaratnya kayak ditendang-tendang, disiksa dengan perkataan, dengan perilaku yang menyakitkan, gak tau gimana gitu loh. Dia kayak semacam menikmati kalau misalnya kamu sakit hati. Tapi kalau misalnya kamu udah naga-naganya kayak mau menjauh, kayak mau lari, kayak mau kabur, dia kangen banget. Nah, pada saat dia merasa kamu kayak mengambil jarak atau menjauh, itu keluarlah segala jurus perkataan-perkataan yang manis. Keluarlah segala jurus perlakuan-perlakuan yang manis yang bikin kamu tuh kelepek-kelepek dan bikin kamu percaya bahwa, oh, orang ini bisa kok berubah. Ya. Pada sebetulnya itu bukan cinta ya. Itu bukan cinta. Mungkin dia pernah mencintai kamu. Tapi saat ini rasa cintanya sudah hilang. Ya gimana? Orang itu yang terluka, yang sakit, dia tidak tahu bagaimana cara mencintai. Jadi dia bersama dengan kamu dan mungkin bersama dengan orang yang lainnya karena ada kebutuhan-kebutuhan lain. Misalnya kayak dia memang pengen mengontrol orang. Atau ada kebutuhan lain, misalnya kebutuhan biologis. Atau kebutuhan karena dia nggak mau sendiri. Bisa macam-macam. Tapi yang jelas sebetulnya dia sudah tidak mencintai lagi. Sudah kehilangan rasa cinta. Nah, tapi gimana Bunda kok misalnya kayak kamu menjauh kok dia tuh masih kayak keberatan. Kayak nggak mau ditinggal. Kayak nggak mau melepas. Kenapa sih Bunda seperti itu? Karena lukanya itu tadi ya. Lukanya dia nggak mau sendirian. Tidak mau ditinggalkan. Tapi kalau dia yang meninggalkan kamu. Yang nginjek-nginjek kamu. Gitu nggak apa-apa. Ya itu dianya. Kondisi dianya seperti itu. Tapi kalau kamu yang pergi gitu, dia bener-bener gak rela. Kenapa? Sakit banget. Dia kayak merasa tertolak. Merasa kayak terhina kalau kamu yang ninggalin dia. Maunya sih ya udah gitu. Maunya dia aja yang seenak sendiri dan kalau dia bosan ya dia ninggalin kamu. Maunya dia. Ini bener-bener toksik. Makanya kenapa tadi keluarnya Ero, anak panah. Itu kalau udah ketancep ya, itu mau dilepasin juga bisa mati. Tapi ketancep terus kan sakit. Jadi ibaratnya kayak gitu loh. Ya. Anak panah tuh kalau misalnya nancep, itu kalau misalnya mau ditarik kan susah. Bisa darahnya malah bisa mengucurkan. Kalau itu Bunda sih nggak ngerti, cuman ngelihat kalau di film-film sih begitu gitu ya. Sekarang Bunda mau lihat ke depan apakah dia bisa berubah. Langkah dia ke depannya terhadap kamu gimana? Mungkin memang dia bisa aja merayu kamu dengan kata-kata yang manis, dengan kata-kata yang indah, dengan perilaku yang manis dan perilaku yang indah. Tapi kamu mesti ngerti bahwa orang ini memang sebetulnya dia tidak punya cinta di dalam dirinya. Bahkan terhadap seseorang yang lain pun itu dia tidak cinta. Dia hanya punya kebutuhan khusus aja, nggak ngerti apa. Punya kepentingan khusus gitu ya. Apakah ke depan dia akan mencintaimu? No. Ya. Mencintai dirinya sendiri saja dia tidak bisa, apalagi mencintai orang. Tapi dia masih tetap pengen bersama kamu ya. Pengen mempertahankan kamu, tetap bersama kamu. Ini dia kalau misalnya kayak kamu minta pisah atau apa segala macam, dia akan rewel lah. Rewel. Kenapa begitu Bunda? Jangan salah ya, kadang-kadang perempuan terutama, laki-laki juga ada sih yang kadang-kadang rada-rada GEBLK, BELK, ya, rada-rada geblek gitu. Maksudnya gimana? Suka mengira bahwa oh dia nggak mau melepas saya karena dia masih cinta. Nggak begitu juga gitu Pulgonso ya. Kadang-kadang seseorang itu bersama dengan kita atau bersama dengan kamu karena memang dia punya luka itu tadi ya. Lukanya dia nggak mau sendiri, dia membutuhkan teman ya. Dia membutuhkan seseorang yang sabar seperti kamu, yang membutuhkan dia apa-apain tuh mau ya. Seperti itu. Rezeki masih tetap mengalir ya, kondisinya dia. Bahkan ini Bunda lihat dia cukup wealthy, artinya cukup apa ya?
keuangannya cukup mapan ya. Bahkan dia tidak segan-segan untuk memenuhi kebutuhan finansial kamu ya. Dan kondisinya apa? Dia tetap punya orang lain. Oh my god, dia tidak melepas orang lain. Jadi dengan kata lain tidak berubah. Tidak berubah. Kondisinya sekarang maupun ke depan tidak berubah. Dia masih tetap seperti itu. Masih tetap tidak bisa memiliki sebuah rasa cinta yang tulus sama kamu. Tapi juga tidak mau melepas kamu. Dia juga tidak melepaskan seseorang yang lain. Waduh, berkeli udah ya. Kalau misalnya seperti ini ya udah, tinggal kamunya aja mau bagaimana. Oke. Bunda lihat ya, kondisi kamu kalau kamu stay sama dia. Kondisi kamu kalau kamu masih tetap bertahan gitu sama dia. Gimana? Lama-lama kamu jadi teralienasi itu maksudnya gimana? Kamu jadi nggak pengen ketemu orang, nggak pengen ketemu sama yang namanya manusia, ya. Kamu menarik diri dari kehidupan, ya. Soalnya merasa sakit, batinmu terluka dan merasa sakit. Oke. Wow. Sepertinya dari kamu yang akan mengakhiri suatu saat nanti. Karena dari dia sepertinya memang apa ya? Karena dari dianya tadi yang seperti Bunda bilang, ini orang memperlakukan kamu seenak sendiri, tapi dia juga tidak mau melepas kamu gitu ya. Nah, bagaimana ending dari cerita kalian? Maaf ya, videonya putus-putus. Karena memori Bunda penuh, jadi ini beberapa kayak kepotong-potong gitu, nggak bisa menyatu videonya. Oke, Bunda lanjutin ya. Jadi, ini sepertinya kamu yang memang lelah, karena kamu lama-lama akan menarik diri kayak terisolasi gitu ya. Terisolasi, kamu pun juga menarik diri dari dia, ya. Menarik diri karena capek ya, sekalipun cinta, tapi kamu tidak mendapatkan kayak respect, tidak mendapatkan cinta dan kasih sayang yang lembut, kamunya lama-lama capek. And you know what? Ini akan berhenti ketika kamu kamu akan bertemu dengan seseorang yang lain kok, ya. Selain seseorang yang sedang bersamamu saat ini, thanks God ya. Jadi ya udah, kamu akan bertemu dengan seseorang yang lain dan kamu akan lose contact, atau kamu udah nggak akan bicara, atau kamu akan hubungan kamu dengan seseorang bersamamu saat ini itu akan benar-benar end, ya. Akan benar-benar berakhir, tidak saling bicara lagi karena udah terlalu banyak sakit yang dia berikan kepada kamu, dan kamu akan bertemu dengan seseorang yang lain. So nggak perlu khawatir gitu loh ya, nggak perlu khawatir. Jadi memang ini dari kamunya sih, dari kamunya yang akan, karena kalau misalnya nungguin dia akan terus melakukan praktek seperti itu, tidak mau melepasmu, tapi dia menyiksa batin kamu habis-habisan, ya. Sampai kapan ya? Mungkin sampai kiamat dia akan begitu gitu sama kamu ya. Oke. So, it's up to you, terserah kamu. Tinggal berarti sekarang tinggal masanya aja kapan kamu akan melepas dia. Karena kalau dari sini sih ya memang namanya juga terserah kamu. Ini dari energi kamu nih. Energi kamu yang akan bertemu dengan sosok yang lain, dan kamu akan menghentikan segala komunikasi sama dia dengan tegas, walaupun perih, sakit, pedih ya. Tapi kamu tahu bahwa ini aku harus begini ya. Just to stay alive, atau ya hanya untuk bertahan, untuk melanjutkan kehidupan, kamu perlu seperti itu gitu loh. Oke, it's up to you ya. Sekarang Bunda mau tarik, oke, terus ada nasihat semesta nggak buat kamu? Apa nasihat semesta buat kamu yang sedang dalam situasi ini? Apa nasihat semesta buat kamu yang sedang dalam situasi ini? Stop thinking and start breathing. Kamu nggak usah mikir macem-macem. Nggak usah mikir kayak gimana nanti kalau misalnya aku nggak usah sama dia atau bagaimana. Mantepin hati aja, start breathing, tarik nafas yang panjang. Mantepin hati aja. Gitu ya, dimantapkan bahwa kamu akan baik-baik saja. Walaupun tanpa dia, kamu akan baik-baik saja. Ya, stop thinking and start breathing. Udah, pokoknya kamu bersyukur kamu gitu loh, kamu masih hidup gitu ya. Bersyukur. Live and learn. Belajar. Belajar dari relationshipmu kali ini, kamu belajar, ya. Ya, belajar apa? Ya, jangan lagi next time, jangan lagi bertindak
Oh ya, udah atas nama cinta, dan kamu diinjek-injek pun kamu rela. Ya, seseorang yang berhak untuk menerima cintamu adalah diri kamu sendiri. Ya, oke. And then last, be graceful, bersyukur atas segala sesuatunya. Bersyukur atas pelajaran ini, tidak apa-apa. Saat ini dia pun hadir dalam kehidupanmu untuk memberikan sebuah pelajaran tentang apa artinya luka, tentang apa artinya menjadi dewasa, tentang apa artinya bagaimana kamu bisa mencinta dengan bijaksana. Oke, well, kurang lebih seperti itu. Sekarang Bunda mau tarik readingan ini resonate buat kamu-kamu yang berzodiak apa saja. Ini bisa zodiak, bisa Sio ya. Dan ini salah satunya aja bisa ya, Cin. Salah satunya aja, Cin. Jadi nggak usah semua ya, Cin ya. Maksudnya gimana ya? Zodiaknya doang yang muncul atau Sionya doang yang muncul itu bisa, oke? Let's see, oke. Di sini ada Scorpio. Ada Aquarius, kemudian ada Sio ayam, ada Leo, emang gitu, ada Libra, kemudian ada Sio kuda, persis nggak sih? Sorry, kepotong lagi, aduh ini, jadi karena penyimpanan penuh, jadi videonya kepotong-potong, it's okay ya. It's okay ya sayangnya untuk video kali ini ya. Oke, lanjut. Di sini ada zodiak Virgo. Ada Taurus. Ada Capricorn. Dan terakhir di sini ada Sio Naga. Oke, well. Terus sekarang Bunda mau tarik untuk pasaran ya. Pasaran ini weton, hari weton. Kalau misalnya nggak tahu weton, kamu bisa browsing, masukin aja tanggal lahir kamu, terus nanya weton apa. Ini biasanya hanya orang-orang Jawa sih yang ngerti. Tapi nggak apa-apa, kalau misalnya kamu mau mengabaikan weton, udah kan aku orang Papua, nggak usah pakai weton ya, nggak apa-apa, nggak usah disimak untuk wetonnya ya. Oke. Di sini ada Selasa Pon, ada Minggu Kliwon, ada Selasa Legi, ada Sabtu Pahing, ada Kamis Pahing. Terus kemudian di sini ada Senin Pon. Ada Jumat Legi, ada Sabtu Legi. Ada Jumat Kliwon. Oh, minta satenya 10 tusuk, Bang. Ada Selasa Pahing. Ada Selasa Kliwon. Ada Minggu Wage. Ada Rabu Pon, ada Senin Wage, ada Kamis Kliwon, satu lagi Bunda mau buka. Ini pungkasan. Ada Minggu Legi. This is it. Dan sekarang Bunda mau tarik untuk inisial kamu. Inisial nih harus ada ya. Kalau weton tadi boleh diabaikan, inisial harus ada. Oke. Di sini ada inisial kamu apa? Ada T Tango, ada P Papa, ada G Gajah, ada Z Zulu, ada I India, ada D Delta, ada S Sutra, ada A Alpha. Kemudian ada C Cicak, ada Q Quebec. Untuk A Alpha energinya cukup kuat. Ada O Oscar. Untuk O Oscar energi cukup kuat, untuk G Gajah energi cukup kuat. Ada W Warsawa, ada B Bravo. Untuk W Warsawa energi cukup kuat, di sini ada E Eko, ada Y Yankee, dan ada K Kilo. Oke, well. Ini kesayangan ya, kalau misalnya ini resonate dengan kamu, Bunda minta feedbacknya di kolom komentar. Dan buat kamu yang melakukan personal reading, silakan hubungi nomor yang tertera di kolom deskripsi ya sayangku ya. Tentu saja berbayar ya. Kalau misalnya kamu pengennya gratis gretong, oh di mana ya? Bunda sekarang live sih di TokTok ya. Kena cekal nggak kalau ngomongnya? Bunda sering live di TokTok, kamu bisa subscribe di sana. Tulisannya Bunda Sada Bahiti. Live-nya kapan aja tungguin karena Bunda bener-bener nggak bisa jadwalin ya. Bunda memang harus bener-bener ya udah gitu karena seruduk aja ke sana, ke TokTok ya. Ke TokTok, di sana ada Bunda Sada Bahiti, Bunda live di sana sewaktu-waktu. Oke, well kesayangan, terima kasih. Bunda mendoakan segala terbaik untukmu. I love you. Bye bye.